Sekarang kita akan bahas soal tentang fungsi kuadrat. Di sini ada 30 soal dalam satu set yang akan kita bahas ini. Dan buat teman-teman yang memerlukan modul soalnya, nanti bisa unduh di link yang sudah saya sematkan di kolom deskripsi ataupun kolom komentar. Nah, di sini langsung aja untuk teori-teorinya, kita akan titip di contoh soal. Kita bahas soal yang pertama ya. Soal nomor 1, persamaan sumbu simetri fx sama dengan min x kuadrat tambah 4x tambah 5 adalah. Nah, jadi ini kita diberikan fungsi kuadratnya nih ya. Fx. Nah, itu min x itu berarti a-nya min 1 ya. Fx sama dengan, itu berarti a-nya min 1. Ditambah 4x. Tambah 5. Nah, sumbu simetri itu dapat kita tentukan menggunakan persamaan min b per 2a. Ya. Jadi ini min b per 2a. Nah, yang jadi a-nya yang mana? Ini jadi a ya. Ini a, ini b gitu. Ini a-nya, ini b-nya. Jadi langsung aja ini sama dengan min 4 dibagi 2 kali min 1 ya min 2 ya. Jadi ini sama dengan 2. Jadi ini persamaan sumbu simetrinya xs sama dengan negatif 2 gitu ya. Jadi di sini opsi yang tepat itu yang A. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, soal yang kedua ini masih sama. Persamaan sumbu simetri fx sama dengan min 3x kuadrat min 12x plus 1 ya. Nah, tadi sumbu simetri bisa kita tentukan menggunakan persamaan ini kan. Xs sama dengan negatif b per 2a ya. Nah, jadi yang jadi a-nya mana? Ini a-nya kan? Ini b-nya gitu. A itu koefisien x kuadrat, b itu koefisien x ya. Ini a, ini b. Jadi min b per 2a minus 12. 12 ya. Dibagi 2 dikali a. 2 kali min 3 itu kan minus 6. Ya, jadi sumbu simetrinya xs ini sama dengan 12 bagi minus 6 minus 2 ya. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang ketiga, nilai maksimum fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 8x plus 6. Nah, buat nyari fungsi maksimum juga caranya sama kayak tadi gitu ya. Jadi kita harus cari dulu si sumbu simetrinya. Ya. Ini sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 8x tambah 6 ya. Ini harusnya sih nilai minimum ya, karena nilai A-nya kan lebih dari 0 nih. Ya, ini harusnya nilai minimum. Nah, ini A-nya, ini B-nya. Nah, ini A-nya lebih dari 0 tuh. Kalau A-nya lebih dari 0 kan nanti si grafiknya tuh senyum, kebuka ke atas maksudnya. Nah, jadi X simetrinya berapa nih? XS-nya. Ini min B per 2A kan. Jadi ini minus 8 tuh 8. Dibagi 2 dikali 2, 4. 8 bagi 4 itu 2 kan. Nah, sekarang kita hitung F-nya di 2 gitu. Jadi nanti semua huruf X kita ganti sama 2. Ya. Jadi ini X, ini kita ganti sama 2 gitu semua. Jadi gimana nih? 2 dikali 2 kuadrat dikurangi 8 kali 2 tambah 6. Jadi 8 kurangin 16 tambah 6. Min 8 tambah 6 berapa? Minus 2 ya. Ya udah, ini nilai minimumnya gitu. Nanti soalnya saya ralat ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang C.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang keempat, titik balik fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Nah, sebenarnya soal ini sama kayak tadi ya, kita diminta buat cari koordinat xs atau sumbu simetri dan titik puncak ya. Nah, jadi ini fx-nya kan gini. Fx sama dengan x pangkat 2 kurangin 6x tambah 8 ya. Nah, ini A-nya tuh 1, B-nya minus 6, C-nya 8. Ini A, ini B, ini C ya. Berarti XS-nya di sini sama dengan min B per 2A ya. Jadi berapa tuh? Minus 6 itu 6 dibagi 2 dikali 1 itu 2 ya, langsung aja. Jadi 6 dibagi 2, 3 ya. Nanti kita hitung di F3, nah itu Y-nya. Gitu. Kan koordinat tuh berarti X, Y, berarti X-nya sama 3. Gitu. Sekarang si Y-nya berapa nih? 1 kali 3 kuadrat, 9 ya. Kurangin 6 kali 3, 18. Jadi nanti si X-nya ini semua kita ganti sama 3 gitu maksudnya. Ya, masukin aja si X-nya 3. Ditambah 8 ya. Jadi min 9 tambah 8 berapa nih? Min 9 tambah 8 min 1. Nah, jadi koordinatnya itu X, Y ya. Koordinatnya ini 3, min 1 ya. Jadi jawaban yang tepat yang mana tuh? 3, min 1 yang B ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang kelima. Grafik fungsi Y sama dengan 4 min 3x min x kuadrat punya nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, lihat ya. Di sini ini kita harus hati-hati. Kenapa? Karena itu si urutan fungsi kuadratnya nggak dalam bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c. Kan kalau kita punya fungsi kuadrat tuh harusnya kayak gini. Fx atau y gitu ya. Si fx tuh sama kayak y gitu. Ini ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Jadi sebenarnya soal 5 soal yang pertama di atas tuh tadi soal yang modelnya sama, cuman beda redaksi aja gitu. Ya, ini jadi y-nya ini kalau kita urut jadi gini, min 1x pangkat 2 min 3x gitu ya, tambah 4. Kalau nggak teliti mah kita langsung masukin si A-nya 4 gitu nanti. Cuman kan makanya kita harus ubah dulu urutannya gitu. Ya, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya gitu ya. Berarti sumbu simetrinya XS sama dengan min B per 2A ya. Jadi ini berapa nih? Minus 3 tuh kan 3 ya. Dibagi 2. Nah, ini baru sumbu simetrinya doang. Yang ditanya nilai. Kalau nilai itu berarti si Y-nya gitu ya. Berarti Y puncaknya berapa tuh? Y puncak tuh ya si Fx. Kita ganti si X-nya sama 3 gitu. Jadi min 1 kita ganti sama 3 per 2 maksudnya ya. Kali 3 per 2 pangkat 2 dikurangi 3 gitu ya. Dibagi, sorry ya, ini XS-nya kayaknya ada salah ya. Min B per 2A minus 3 kan 3. Dibagi 2 kali min 1 ini minus ya. Min 3 per 2 kudunya mah. Ini minus 3 per 2. Jadi minus 3 dikali min 3 per 2 ya. Tambah 4. Gitu. Ya. Jadi berapa nih? Min 1 kali 3 per 2. 3 per 2 dikuadratin kan 9 per 4. Kali min 1 jadi min 9 per 4 ya. Jadi yang di dalam dulu ini diberesin gitu. Ini mah 9 per 4 kali min 1 gitu. Ditambah 9 per 2. Gitu ya. Ditambah 4. Nanti samain penyebutnya jadiin 4 semua gitu. Ya, jadi berapa nih? Min 9. Ini supaya setara berarti ini kali 2 ya. Ini kali 2, ini kali 2. Ini kan 4 per 1 ya. Berarti ini kali 4, ini kali 4. Jadi min 9 tambah 18 tambah 16 ya. Jadi berapa nih? 34 kurangin 9. 34 dikurangin 9, 25 ya.
25/4. Nah, 25/4 berarti ya ini 6/4 kan. Nah, cuman ini nilai maksimum atau nilai minimum, ayo. Ya. Nah, kita lihat dari mana nilai maksimum atau minimum dari si A-nya gitu. Si A-nya nih, A yang ini. Ya. Kalau misalnya A-nya lebih dari 0, itu kan si grafiknya tuh senyum. Berarti ini titiknya minimum gitu. Kalau misalnya A-nya kurang dari 0, berarti dia manyun. Kalau manyun berarti ya ini nilai maksimum. Kita lihat, ini si A-nya gimana? -1. -1 kan kurang dari 0, ya enggak? Berarti ya ini nilai maksimum gitu. Maksimumnya berapa? 6/4 kan? Jadi jawaban yang tepat di sini yang A gitu, ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal ke-6. Salah satu koordinat titik potong fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. Ya. Nah, kalau koordinat titik potong terhadap sumbu x, berarti y-nya 0. Jadi, kalau kita diminta buat nyari tipot atau titik potong terhadap sumbu x, berarti y-nya harus 0. Ya. Kalau misalnya terhadap sumbu y, ya, tipot terhadap sumbu y, berarti x-nya yang 0. Ya, ini harus diingat ya. Terhadap sumbu y. Nah, ini x-nya yang 0. Nah, ini harus diingat ya. Nah, sedikit ya teorinya. Nah, karena yang ditanya tipot terhadap sumbu x, berarti y-nya kudu 0. Nah, ini kan si fx sama aja tadi kayak y ya. Y sama dengan x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 6 gitu ya. Nah, berarti yang si y-nya kan kudu 0. Ya, yang ininya. Harus 0. Ya, jadi 0 ini kan sama dengan x pangkat 2 dikurangin 5x tambah 6. Ini kalau kita faktorin gimana nih? Jadi x min 2 sama x min 3 ya. X min 2, X min 3 gitu. Cocok nggak? Min 2 kali min 3 kan 6. Ya nggak? Min 2 tambah min 3, min 5. Oke, cocok ya. Nah, berarti yang bikin dia 0 berapa nih? Tutup nih si X-nya. Lawan dari negatif 2 berapa? 2 ya. Satu lagi yang ini, lawan dari negatif 3 itu 3 kan. Berarti nanti di sini tipot terhadap sumbu. Yang ditanyakan titik ya, tipot terhadap sumbu X. Berarti y-nya kudu 0. Berarti di sini ada 2 kan, 2,0 dan 3,0. Itu kan baru X-nya. Jadi jangan salah. Ya, ini X-nya nih yang ini tuh. Ya. Si y-nya kan kudu 0. Jadi 2,0 dan 3,0. Jawaban yang tepat di sini yang C ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang ke-7. Nah, koordinat titik potong terhadap sumbu X. Ini juga sama ya, mirip kayak tadi. Ini terhadap sumbu X. Berarti tipot terhadap sumbu X di sini y-nya yang kudu 0. Ini kita copy lagi ya. Berarti di sini kan langsung aja ya. Ini kan y sama dengan X pangkat 2, sorry ya. Y sama dengan X pangkat 2 dikurangin 2X kurangin 15 ya. Berarti si Y-nya kan kudu 0. Ya. Berarti di sini 0 sama dengan, langsung aja ya, X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 15 gitu ya. Nah, ini kalau kita faktorin jadi gimana? 0 sama dengan X min 5 kali X plus 3 ya. Nah, jadi yang bikin dia 0 berapa nih? Bikin dia 0 yang pertama di sini X sama dengan, tutup ya, lawan dari min 5 tuh kan 5 nih. X sama dengan 5. Satu lagi di sini tutup si X-nya ya. Jadi lawan dari 3 berapa? Min 3 gitu ya. Jadi koordinat titik potongnya di sini X dulu baru Y. 5,0
dan min 3,0 ya itu ya. Ya ini tipot terhadap sumbu X ya. Tipot terhadap sumbu X. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat sini mana nih? 5,0. Jadi jangan salah ya, 5,0 dan min 3,0. Yang ini ya. Min 3,0 cocok. 5,0 juga cocok. Jadi yang B ya. Kita lanjut lagi ke soal yang ke-8 ya. Nah, ini masih sama caranya kayak tadi ya. Nah, cuman yang ditanyanya kali ini tipot terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y berarti si X-nya yang kudu 0 kali ini. Ya. Jadi itu kan, nah lihat ini, Fx tuh sama aja kayak Y gitu. Y sama dengan X pangkat 2 kurangin 5X tambah 6 ya. Nah, kalau terhadap sumbu Y berarti X-nya yang kudu 0. Nanti semua huruf X di sini kita ganti sama 0 gitu. Ya, jadi Y-nya berapa nih? Sama dengan 0, 0 kuadrat ya, 0 ya. Kurangin 0 tambah 6. Jadi Y-nya sama dengan 6. Nah, X-nya 0. Ya. X-nya 0, Y-nya 6. Ya udah ini jawabannya ya. 0,6. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal yang ke-9, diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan, nah ini bentuknya kayak gini ya. Px pangkat 2 berarti A-nya tuh P tuh. Ditambah P-7 X gitu ya. Ditambah 9. Nah, kalau dia menyinggung sumbu X, di sini diskriminannya kudu 0 ya. Ini A-nya, ini B-nya gitu ya. Ini B-nya, ini C-nya. Ya. Ini A, ini B, ini C ya. Diskriminannya kudu 0. B-nya masih sama dengan 0. Nah, rumus diskriminan apa? D itu sama dengan B kuadrat min 4AC gitu. Ya, berarti nanti sini diskriminannya harus 0 kan. Yang jadi B-nya kan P-7. P-7 kuadrat dikurangi 4 kali P gitu ya, kali 9. Berapa nih? P kuadrat minus 14P ditambah 49 sama dikurangi 36P itu ya. Ini sama dengan 0. Nah, ini berapa nih? Min 14 minus 36. Minus 50 ya. Jadi nanti kita punya persamaan kuadrat kayak gini. P kuadrat minus 50P minus 50P tambah 49. Ini sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorin kan jadi P min 49. Satu lagi P min 1 ya. Sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat nih lawan dari min 49 berapa? P sama dengan 49. Atau di sini lawan dari min 1 berapa nih? P sama dengan 1 gitu ya. Jadi P sama dengan 49 atau P sama dengan 1. Ya, di sini jadi opsi yang tepat itu yang 1 atau 49, yang C ya. Cok gitu. Ya, ini rumus diskriminan jangan lupa juga ya, D sama dengan B kuadrat min 4AC ini yang nanti dipakai gitu. Ya, kalau menyinggung sumbu X ada kata menyinggung, berarti si diskriminannya itu kudu 0. Kalau memotong, ya ini teorinya ya, kalau menyinggung berarti nanti di sini D sama dengan 0. Kalau memotong di 2 titik ya. Memotong sumbu X di 2 titik. Ini D-nya lebih dari 0. Kalau misalnya imajiner, akar-akarnya tidak menyinggung, tidak memotong, atau tidak menyinggung, nanti D-nya kurang dari 0 ya. Ini D-nya kurang dari 0 ya.
Itu cuma buat teori tambahan aja ya. Nah, soal yang ke-10, diketahui grafik fungsi kuadrat ini fx itu sama dengan x pangkat 2 min 4x tambah 4. Ya. Nah, buat ngecek pernyataan ini kita cari dulu aja sumbu simetri ya yang gampang gitu. Yang pertama sumbu simetri XS-nya ya. Sumbu simetri itu kan rumusnya tadi apa? Min B per 2A kan? Ya, min B per 2A. Jadi B-nya yang mana nih? Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya gitu ya. Ini A, ini B, ini C gitu ya. Jadi minus 4 itu 4 dibagi 2 kali 1, 2 ya. Jadi 4 bagi 2 itu 2. Nah, terus udah gitu, Y puncaknya berapa? Y simetrinya. Nah, kita ganti si X sama 2. Gitu. Jadi 1 dikali, nah ini si X kita ganti semua sama 2. 2 kuadrat berapa nih? 4 kan? Kurang 4 kali 2, 8, tambah 4. 4 kurang 8, min 4 ya. Min 4 tambah 0, ya 0. Gitu. Ya. Nah, berarti ini sumbu simetrinya XS sama dengan 2. Ini benar ya, pernyataan kedua. Nilai minimumnya 0. Ini nilai minimum, betul nggak nilai minimum? Kita lihat dari si A-nya. A-nya kan itu lebih dari 0 ya. Kalau A-nya lebih dari 0, nanti dia senyum gitu. Kalau senyum berarti ya nilainya minimum, betul. Betul juga gitu. Ya. Nah, ini koordinat titik puncak berarti di bawah nih, titik minimum maksudnya ya, titik puncak tuh. Jadi pernyataan yang benar di sini 1, 2 sama 3 ini benar gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya koordinat titik puncaknya jangan salah, X dulu baru Y ya. Jadi di sini koordinat titik puncak koordinat titik puncak X dulu baru Y ya. X-nya kan 2, Y-nya 0 gitu ya. Cocokan ini 2, Y-nya 0. Jadi ini koordinat titik puncaknya 2,0 gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, fungsi kuadrat ini Y sama dengan AX kuadrat tambah BX min 1. Memotong sumbu X di titik setengah koma 0 dan 1,0. Dia punya nilai ekstrim gimana? Nah, jadi di sini Y sama dengan AX pangkat 2 gitu ya. AX pangkat 2. Nah, nanti si X-nya kita ganti karena dia memotong sumbu X kan di situ. Tambah BX min 1 ya. Memotong sumbu X berarti si X-nya kita ganti. Yang pertama sama setengah. Terus Y-nya kita ganti sama 0. Sama yang ini dulu. Setengah koma 0 ya. Berarti itu X-nya setengah. Y-nya 0 gitu. 0 sama dengan A dikali berapa nih? Setengah dikuadratin itu 1/4 kan? Ditambah B dikali setengah ya. Nah, ini min 1 gitu ya. Nah, yang kedua di titik 1,0. Titik 1,0 berarti gimana nih? X-nya 1, Y-nya 0. Ya, 0 sama dengan A kali 1 kuadrat ya. Berarti 1 ditambah B kali 1 min 1 gitu ya. Nah, ini kita nanti dapat persamaan dalam A dan B. Caranya gimana? Yang ini masing-masing kita kali 4 aja gitu ya. Kali 4. Jadi gimana nih? Yang ini dulu deh. Ini persamaannya jadi berapa tuh? 0 kali 4 kan 0. Sama dengan 4. 1/4 kali 4 itu 1 ya. A ditambah 2B gitu ya. Kan setengah kali 4, 2. Dikurangin 4. Satu lagi di sini 0 sama dengan A tambah B kurang 1. Ya, jadi nanti persamaan yang kita punya yang ini nih. Ya, A tambah 2B sama dengan 4 gitu ya. Jadi si min 4-nya pindah ruas ke min 4 sini pindah ruas ke sebelah kiri kan jadi plus gitu. Ini juga sama ya.
Min satunya pindah ruas ke kiri jadi plus. Ini jadi A ditambah B sama dengan 1 ya. Ini kita eliminasi. Jadi 2B kurang B kan B. B-nya berapa nih? 4 kurang 1, 3. Jadi A ditambah 3 sama dengan 1. Gitu. Ya nggak? Sama dengannya jelek nih ya. Jadi A-nya berapa nih? 1 kurang 3 ya minus 2 gitu. Nah, jadi persamaan si fungsi kuadratnya nanti si A sama si B-nya kita udah dapat nih. Ya, nanti kita ganti ke sini gitu. Jadi Y sama dengan min 2 X pangkat 2 gitu ya. Ditambah 3X kurang 1. Nah, buat cari nilai maksimum atau nilai minimum, yang paling gampang lihat aja si A-nya itu kan minus 2 nih. Ya, ini si A-nya minus 2 tuh. Ya. Berarti kalau A-nya minus 2, A-nya kurang dari 0. Ini pastilah nilai minimum gitu. Ya, nilai minimum. Berarti pilihan yang ini, yang C, yang E, sama yang A itu udah salah gitu. Ya. Nah, sekarang berarti sumbu simetrinya berapa nih? XS sama dengan min B per 2A kan? Jadi berapa tuh? Min 3 per 2 kali min 2. Min 4 ya. Nah, ini 3 per 4. Nah, sekarang si Y-nya kita cari. Ya, Y puncaknya. Berarti nanti si huruf X ini semuanya kita ganti sama 3 per 4 gitu teman-teman ya. Jadi ini sama dengan minus 2 dikali 3 per 4 dikuadratin berapa tuh? 9 per 16 ya. Ditambah 3 dikali 3 per 4 kurangin 1 gitu ya. Nah, ini bisa dicoret nih. Jadi 8 kan. Ya, ini jadi 9 gitu ya. 9 per 4. Ya, samain penyebut aja nih. Kita jadiin samain penyebut. Kan yang ditanya nilai minimumnya berarti ya si Y-nya kan. Jadiin per 8 aja semua gitu ya. Jadi min 9 ditambah ini kudunya kali 2 nih ya. 4 supaya jadi 8 kan ini harus dikali 2. Berarti atas nanti kali 2 gitu. 9 kali 2 berapa? 18 kan? Ya. 18 dikurangin 1 gitu ya. Dikurangin berapa nih? Ini 1 per 1 jadiin 8. Berarti atas kali 8, bawah kali 8. Ya enggak sih? Iya dong. Kurangin 8 ya. Jadi min 17 tambah 18 berapa? Min 17 tambah 18. 1 ya. 1 per 8 gitu ya. Min 17 ditambah 18. Ini kan minus 9, sorry ya. Ini bentar ya kita cek dulu. X-nya 3 per 2. Oke, bener ya. Ini min B per 2A. Min 3 per min 4. 3 per 4. 9 per 4. Oke, ini 18. Udah cocok. Min 9 tambah 18. Itu 18 kurang 9. 9 ya. 9 kurang 8 ini 1. Ya, 1 per 8 kudunya. Ya. Jadi harusnya nilainya tuh ini kan A-nya kurang dari 0 tuh ya, berarti dia manyun. Oh iya, kalau manyun mah maksimum ya. Sorry. Ini salah nih teorinya. A-nya kurang dari 0. Ini ralat ya. Ini A-nya kurang dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0 kan tadi dia maksimum. Manyun. Ya. Kalau A-nya lebih dari 0, dia senyum. Tadi kan yang di atas kita udah bahas ya, yang ini. A lebih dari 0, dia senyum. A kurang dari 0, dia manyun. Kalau manyun berarti nilainya maksimum. Nah, kok saya nggak ngeh ya. Dia maksimum. Nah, ini max kita maksudnya. Maksimum. Jadi yang minimum udah salah nih. Maksimumnya berapa tuh? 1/8 ada nggak?
Nah, ini ada tuh jawabannya ya, maksimum 1/8 tuh yang C. Ya. Jadi, ini dia maksnya 1/8 ya. Maksimum atau minimum tuh berarti kita diminta buat nyari si Y-nya gitu aja lah simpelnya ya. Ingat kalau A-nya lebih dari 0 dia senyum, A-nya kurang dari 0 dia manyun gitu aja. Ya. Nah, sekarang lihat soal nomor 12. Persamaan grafik fungsi kuadrat dari gambar berikut adalah titik-titik ya. Nah, di sini si grafiknya kalau kita lihat ya, dari A-nya dulu aja. Dia kan manyun bentuknya, terbuka ke bawah gitu ya. Kalau terbuka ke bawah berarti A-nya ini kudu kurang dari 0 kan. Berarti jawaban yang benar itu kalau nggak C. Ya, kita titikin dulu deh ya, kalau nggak C, D, E ya. Karena kebetulan soalnya PG di sini ya, kita lihat aja titik yang ini. Ini titik penting nih. Nah, kita punya titik 0,4. Nah, kita masukin 0,4 tuh artinya kalau X-nya 0, Y-nya kudu 4 gitu. Ngerti nggak? Ya. Nah, sekarang kalau kita masukin opsinya yang udah pasti bener tuh, yang C, D, sama E. Ini coret gitu ya. Nah, berarti sekarang kita cek opsi yang C. Ini kan kita punya fungsi Y sama dengan min X pangkat 2 tambah 4X tambah 4 gitu ya. Nah, ini jangan salah ya, ini X-nya, ini Y-nya. Cocok nggak nih kalau kita masukin ini 4 sama dengan 0 tambah 4. Cocok kan? Gitu ya. Coba lagi sama 2,8 di sini. Jadi kalau X-nya 8, kalau 2,8 tuh di sini berarti X-nya 2, Y-nya 8 gitu ya. Jadi biar gampang gitu ya. Kalau soalnya PG bisa dicoba-coba gini ya. Kalau esai mah ya nggak, mohon maaf, nggak boleh ya. Jadi 28 sama dengan, nah X-nya kita ganti sama ini nih, minus 2. Ya. Nah, cobain ya. Minus 2 kuadrat, jadi minus 4 ya. Ditambah 8. 4 kali 2 kan 8 ya. Tambah 4. Ya. Cocok nggak di sini ya? Minus 4 tambah 8 tambah 4. Ini habis kan ya, minus 4 tambah 4 ya. Jadi 8 sama 8 cocok kan sama. Ya udah pasti jawabannya yang C gitu. Ya. Kalau kita masukin yang D sama E kan itu 0, minus 4 dapatnya. Ya, ini bisa dicoba-coba jadi biar lebih simple. Kalau misalnya soal gambar kayak gini paling enak biasanya ya kalau PG. Soal nomor 13. Gimana nih soal nomor 13? Ya, aturannya mah di sini kan kita pakai rumus ini ya. Kalau kita punya fungsi kuadrat yang memotong sumbu X itu di 2 titik ya. Ini kita pakai rumus A dikali X min X1 kali X min X2 gitu ya. Nah, itu terbuka ke atas ya. Kalau terbuka ke atas ya udah pasti si grafiknya kan senyum gitu. A lebih dari 0 tuh udah pasti dia senyum. Ya, berarti maksudnya kalau grafiknya senyum gitu ya. Kalau grafiknya senyum udah pasti A lebih dari 0 gitu. Ngerti kan yang tadi? Nah, kalau misalnya A-nya lebih dari 0 artinya gimana tuh? Si koefisien X kuadratnya kudu positif gitu ya. Jadi yang opsi C, opsi D, sama opsi E udah pasti salah gitu ya. Ya udah, nah di sini lihat memotong sumbu X-nya di mana nih? 0,0, 4,0. Berarti X-nya tuh ya di sini. Ini X1-nya 0. Ini X2-nya min 4 gitu. X2-nya 4 gitu ya. Jadi Y sama dengan A dikali X kurang 0. Terus satu lagi X kurang 4 gitu ya. Nah, pakai bantuan titik yang satu lagi nih. 2,4 buat cari nilai si A-nya. Ya. Nah, 2,4 hati-hati. Si 2 itu X-nya. Si min 4 itu Y-nya ya. Jadi nanti min 4 sama dengan A dikali X-nya ganti 2 ya. 2 kurang 0 tuh 2. Terus 2 kurang 4 tuh min 2 gitu ya. Jadi min 4 sama dengan 2 kali min 2.
min 4A ya. Ini sama dengan yang nggak rata. Nah, oke ya. Jadi kita bagi aja A-nya berapa tuh? Min 4 bagi min 4, 1 ya. Ya udah, berarti si Y-nya kan sama dengan 1 kali X kurang 0 kali X kurang 4. Gitu. Ya. Jadi nanti di sini kita ganti si A-nya sama 1. Jadi Y sama dengan 1 kali X kurang 0 ya X gitu ya. Kali X kurang 4. Jadi gimana nih? X kuadrat dikurangin 4X. Ya. Tuh. Berarti jawabannya di sini yang B ya. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, soal yang ke-14. Persamaan grafik fungsi kuadrat dari gambar berikut adalah titik-titik ya. Nah, sekarang si grafiknya kalau kita lihat dia terbuka ke bawah ya. Terbuka ke bawah kayak gini, manyun ya, berarti dia punya nilai maksimum. Kalau nilai maksimum berarti si A-nya kudu gimana tuh? A-nya kudu lebih dari 0 atau kurang dari 0. Manyun berarti lebih kecil ya. Nah, lihat dia motong sumbu X-nya di mana nih? Di min 1,0 sama di 2,0. Ternyata nggak berguna ya pakai yang A kurang dari 0 itu karena cuma satu pilihan yang itu tuh. Ada dua ketang, yang B sama E. Ya kita cek aja dulu deh di sini. Tadi yang memotong sumbu X tuh kan ini persamaannya Y sama dengan A dikali X min X1. Ya. Kali X min X2 gitu ya. Yang mana yang jadi X1, yang mana yang jadi X2 ya. Lihat aja titik potong sama sumbu X-nya yang mana. Yang ini kan. Nah, ini X1-nya. Ya, ini X1. Nah, ini X2 gitu ya. Jadi Y sama dengan A dikali X minus 1 tuh jadi berapa tuh? Plus 1 kali X minus 2. Ah, gini. Nah, buat cari nilai A-nya, kita pakai bantuan titik yang ini. Ya, yang 0,2. Jadi sini tuh X-nya. Ya, ini X-nya. Yang ini Y-nya gitu. Ya. Jadi gimana nih? 2 sama dengan A dikali 0 tambah 1 dikali 0 kurang 2 ya. 2 sama dengan A dikali 1 kali min 2 minus 2 ya. Jadi A-nya itu min 1. Nah, nanti kita ganti A-nya sama min 1 gitu ya. Nah, ini jadi kayak gini. Y sama dengan min 1 dikali X tambah 1 dikali X min 2 ya. Nah, kita sekarang kudu nyocokin sama pilihan tuh mana yang benar kira-kira ya. Nah, ini min 1-nya kita kaliin sama X min 2 tuh jadi kayak gini kan. Ini boleh jadi Y sama dengan X tambah 1 dikali 2 min X gitu ya. Jadi kan ini teh cocok sama jawaban yang A gitu ya. Cocok sama jawaban yang A. Nah, kalau misalnya ini kita kaliin dulu berapa? Bisa ada jawaban ganda. Kita coba cek dulu ya. Jadi X kuadrat min 2X tambah X min X ya. Ini minus 2. Nah, ini minus gini. Jadi berapa nih? Ini min X pangkat 2 ditambah X tambah 2. Ada nggak yang kayak gini? Kalau urutannya dirubah jadi 2 plus X min X kuadrat, ini juga salah ya. Ini salah. Kenapa? Karena ininya kan kudunya plus 1 gitu. Ya. Salah gitu ya. Ya udah aja yang bener mah yang itu ya.
ini juga salah. Jelas yang B mah udah dieliminasi duluan. Yang bener mah X plus 1 kali 2 min X gitu, yang A. Kan kita udah dapet. Sebenarnya ini kalau mau gampangnya pakai coba-coba juga nggak apa-apa gitu. Ya nanti masukin kalau X-nya 0, berarti Y-nya kudu 2. Ini umpamanya ya kita pakai coba-coba nih. Ini X-nya pakai titik 0,2. Kita ganti X-nya sama 0 di sini. 0 tambah 1 kan 1. 2 kurang 0 tuh 2 ya. 1 kali 2 tuh kan 2. X sama Y-nya udah matching gitu ya. Berarti jawabannya ya kemungkinan besar pilihan yang A gitu. Tapi kan kita kudu ngecek ketiga-tiganya. 3 titik ini tuh kudu matching gitu ya. Nah, soal yang ke-15 ya. Persamaan grafik fungsi kuadrat dari gambar berikut ini adalah titik-titik ya. Nah, di sini hati-hati ya, ini titiknya itu min 5 ya, berarti min 5 sama 1 ini titik potong dengan sumbu X-nya tuh min 5,0 sama 1,0 ya. Jadi grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X tuh gimana? Ini Y sama dengan ya. Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X kurangi X2 ya. Nah, di sini kan titik potong sama sumbu X-nya kita tahu nih. Ini min 5,0. Ini baca titiknya X dulu, koma Y ini yang suka salah nih. X-nya min 5, Y-nya 0. Ini 1,0, nah gitu ya. Jadi gimana? Ini Y sama dengan A dikali, ya kayak tadi, yang jadi X1-nya kan si min 5 ya. Ya mau min 5 dulu atau mau 1 dulu sama aja, ini X1-nya pokoknya mah. Ini X2-nya gitu. X minus 5 jadi X tambah 5 ya. Ini X dikurangi 1 gitu ya. Nah, sekarang baca koordinat titik puncaknya nih. Ini titiknya berapa? X-nya min 2, Y-nya 4,5 tuh berarti 9/2 kan? Gitu. Buat cari nilai A-nya gitu. Ya. Jadi 9/2 di sini sama dengan itu Y-nya ya. Jangan kebalik, ini X. X-nya itu min 2, Y-nya 9/2 gitu. Ya. Jadi 9/2 sama dengan A dikali min 2 tambah 5 dikali min 2 kurang 1 gitu ya. Jadi 9/2 sama dengan A dikali 5 kurang 2 tuh kan 3 ya. Min 2 kali min 2 dikurangin 1 minus 3 ya. Jadi 9/2 sama dengan A dikali min 9. Nah, ini bisa dicoret nih. 9 ini sama 9 ini kan sisanya ini min 1 ya. Jadi A-nya berapa nih? A-nya tuh nempel sama min 1. Berarti ya udah. Kita bagi min 1,5 bagi min 1 kan min setengah tuh ya. A-nya min setengah ya. Berarti nanti min setengah ini kita ganti nih si fungsi kuadrat yang ini. Si A-nya sama min setengah tuh yang ini. Ya. Nah, jadi gimana tuh? Y sama dengan, ya kita tulis ini ya. Y sama dengan min setengah dikali X tambah 5 kali X kurang 1 gitu ya. Gimana nih? Ini aja kita kaliin dulu ya. Jadi berapa nih? Ini kan X kali X, X kuadrat. Min 1 kali X tuh min X tambah 5X. Berarti plus 4X gitu ya. Ini minus 5. Nah, kita kaliin sama min setengah. Cuman si setengahnya mah biarin dulu gitu ya. Kaliin sama min 1 gitu. Jadi si min 1-nya masuk ke dalam. Jadi ini kan min X pangkat 2 gitu. Tambah 4X. Minusnya kalau masuk ke dalam jadi gimana nih? Minus ya, kudunya minus 4X tambah 5 gitu. Kayak gini ya, nyocokin sama pilihannya itu yang ribet ya. Ya udah, berarti ini tinggal dibalik nih, si 5-nya ke depan gitu, ya. Jadi gimana? Y sama dengan setengah dikali 5 gitu ya.
dikurangin 4x kurangin x pangkat 2. Nah, jadi jawaban yang cocoknya kan ada tuh. Yang mana tuh yang cocok? Yang B ya. Ya. Nah, sekarang soal berikutnya, soal ke-16. Nah, persamaan grafik fungsi kuadrat dari gambar berikut adalah titik-titik. Nah, ini sama, dia memotong sumbu X di 2 titik ya. Titik yang pertama yang ini kan 1,0. Titik yang kedua min 3,0 ya. Terus ini ada titik bantu. Titik bantunya berapa nih? 0, min 3 gitu ya. Ini kita pakai titik ini aja dulu yang gampang nih, 0, min 3. Ya, buat ngeliminasi pilihannya. Nah, sebenarnya ini kalau grafik ini senyum gitu ya, berarti A-nya harus lebih dari 0 atau kurang dari 0. Lebih dari 0 ya. Berarti pilihan yang nggak mungkin itu udah pasti yang E. Nah, terus kalau kita pakai titik yang 0, min 3, berarti sih ini kan, nah ini X-nya tuh 0, Y-nya tuh min 3. Nggak maksudnya ya. Jadi kalau kita masukin X-nya 0, itu Y-nya kudu min 3. Contohnya kayak ini. 0 tambah 0, 0. 0 kurang min 3 ini masih jadi kemungkinan pilihan. Yang B gimana? 0 kurang 0 ya 0. Tapi tambah 3 jadi plus 3, itu bukan 0, min 3. Berarti ini udah salah nih. Ini salah, ini nggak mungkin jadi pilihan. Yang ini 0 tambah 0 itu 0 tambah 3. 0 tambah 3 itu tuh kan 0 tambah 3 ya 3 ya. Jadi 0,3 ini juga salah, ini nggak mungkin. Nah, yang mungkin tuh antara C, kalau nggak C ya yang A gitu ya. Ya udah, di sini kita uji aja pakai titik yang gampang gitu ya. Pakai titik yang gampang, di sini ada titik 1,0 tuh. 1,0 ya udah masuk ini. Ini X-nya, ini Y-nya. Gitu ya. Masuk ini. Opsi A nih, coba Y sama dengan X pangkat 2 tambah 2X min 3. Coba X-nya kita ganti sama 1, Y-nya kita ganti sama 0. 1 kuadrat 1 kan? Tambah 2 kurang 3. 0 nggak? Cocok ya, 0 sama dengan 0. Oke. Pakai titik yang ini juga bisa. Min 3,0. Ini opsi yang A tuh ya. Pokoknya kalau dua-duanya udah memenuhi mah ya udah aja, kita nggak usah cek lagi opsi yang lain gitu. 0 sama dengan min 3 kuadrat tuh kan 9. Tambah 2 kali min 3 tuh min 12 ya. Ya, jadi 9 tambah 2 kali min 3. 2 kali min 3 kok min 12. 2 kali min 3 kadang minus 6 gitu ya. Terus kurang 3. 9 kurang 9, 0. 0 sama dengan 0, cocok ya. Oh ya udah, pasti jawabannya yang A gitu ya. Kayak gitu. Kelas ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Sini. Soal yang ke-17 ya. Nah, diketahui fx di sini punya nilai maksimum min 3 untuk x sama dengan 2. Sedangkan untuk x sama dengan min 2, fungsi tersebut bernilai min 1 ya. Nah, persamaan fungsi tersebut adalah titik-titik. Yaitu ya kasih tahu kan nilai maksimum. Nilai maksimum itu berarti si y-nya gitu. Ya, berarti kayak gini kan. Kalau misalnya dikasih tahu nilai maksimum sama minimum, kita bisa pakai rumus ini. Y sama dengan ya, atau Y min Y puncak gitu. Ya kalau bingung sebenarnya kalau PG mah enak, bisa dicoba-coba soal kayak gini ya. Y min YP sama dengan A min A dikali X minus XS pangkat 2 gitu ya.
Ini kalau melalui titik puncak. Ya, kalau ada kata titik puncak atau maksimum minimum. Ada kata titik puncak, titik balik, titik puncak, maksimum atau minimum, kita bisa pakai rumus ini. Maksimum, terus minimum, terus ada kata titik balik ya, pokoknya pakai rumus yang itu. Nah, itu fx-nya punya nilai maksimum min 3 untuk x sama dengan 2. Artinya di sini koordinat xp, yp-nya berapa? xp, yp. Ya, xs, yp ya. Itu berapa tuh? 2, min 3 ya. Ya udah. Di sini kita susun aja dulu persamaannya ya. Y sama dengan Y minus Y puncak, berarti Y minus 3, berarti ini Y plus 3 sama dengan A dikali X minus 2 kuadrat gitu ya. X minus 2 kuadrat. Kan ini koordinatnya, ini X simetrinya ya. Ini Y puncaknya gitu ya. Jadi nanti kita ganti ini ke sini. Ya puncaknya ganti sama minus 3, Y min 3 gitu ya. X simetrinya kita ganti sama 2 gitu yang ini. Nah, sedangkan dia untuk X sama dengan min 2, fungsi tersebut bernilai min 1. Ya, berarti di sini kan F2-nya berapa tuh? F min 2 sama dengan min 1. Artinya ini X-nya gitu ya. Ini Y-nya gitu. Jadi kita nanti cari nilai A, masukin ke sini. Nah, Y-nya kita ganti min 1, A-nya kita ganti sama A-nya. Si X-nya kita ganti sama minus 2 gitu ya. Jadi gimana nih? Min 1 tambah 3 sama dengan A dikali X-nya minus 2 ya. Minus 2 kuadrat gitu. Jadi 3 kurang 1 itu 2 ya. Sama dengan A dikali min 2 min 4 ya. Min 4 dikuadratin 16. Ya udah, jadi A-nya berapa tuh? 2/16 ya, 1/8 ya. Ya ganti lagi ke persamaan yang ini. Gitu ya. Nanti si A-nya kita ganti sama 1/8. Jadi Y plus 3 ya. A plus 3-nya langsung pindah ruas aja ya. Ke kanan. Ini 1/8 gitu ya. Dikali X min 2 dikuadratin. Jadi plus 3-nya pindah ruas kan jadi min 3 gitu ya. Nah, ini dulu nih. Gimana nih kita beresin ya? Sama dengan 1/8 dikali X min 2 dikuadratin itu jadi X kuadrat minus 4X tambah 4 gitu ya. Kurangin 3. Jadi sama dengan 1/8 X pangkat 2 min 4/8 tuh jadi min setengah ya. Min setengah X tambah 4/8 tuh setengah. Setengah dikurang 3 tuh 3 tuh berarti 6/2 kan. Jadi ini berapa nih? 1/8 X pangkat 2 min setengah X 1 kurang 6. Ini beres, ini setengah dikurang 6/2 berapa tuh? 1 kurang 6 minus 5 ya. Minus 5/2. Ya, ini Y-nya. Ada nggak yang cocok? 1/8 X kuadrat minus setengah X minus 5/2 yang B ya. Jadi opsi yang tepat sini yang B ya. Nah, soal nomor 18. Persamaan grafik fungsi kuadrat dari gambar berikut adalah titik-titik. Nah, di sini juga lewat titik puncak. Kalau lewat titik puncak nanti kita pakai persamaan yang ini, yang tadi ya. Ini kita copy aja ya.
Nah, koordinat titik puncaknya berapa tuh? X dulu ya, jangan kebalik nih. X-nya 3, Y-nya min 1. Ya, jadi masukin itu X puncaknya 3, Y puncaknya min 1. Jadi Y minus minus 1 tuh Y plus 1 sama dengan A dikali X minus 3 kuadrat. Nah, kita pakai titik bantu yang ini. Ini jangan kebalik, ini 0, negatif 4 gitu ya. Berarti X-nya 0, ya, X-nya 0, Y-nya min 4 gitu ya. Nah, jadi nanti kita ganti ke sini. X-nya 0, Y-nya min 4. Min 4 tambah 1 sama dengan A dikali 0 kurang 3 tuh min 3 ya, dikuadratin. Jadi min 3 sama dengan 9A gitu ya. A-nya berapa tuh? Min 3 per 9 aja. Ini min 1/3 kan. Ya udah, nanti kita masukin ke sini ya. Kayak tadi. Jadi Y sama dengan min 1/3 dikali X min 3 kuadrat. Itu min 1-nya pindah ruas ke sana tuh. Jadi min 1. Nah, kebetulan ini jawabannya ada yang cocok tuh. Y sama dengan min 1/3 kali X min 3 kuadrat minus 1. Berarti yang D ya. Cocok kan ininya minus ya. Kalau yang C salah, soalnya ininya plus. Ininya juga plusnya di sini salah. Jadi yang D jawabannya. Gitu ya. Nah, soal nomor 19. Nah, fungsi kuadrat tuh kan bentuknya ya Y sama dengan ya. Fungsi kuadrat yang melalui tiga titik ya. Ini bentuknya tuh kan kayak gini. Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Nah, yang pertama titik 1,4 nih. Berarti di sini X-nya kita ganti 1, Y-nya kita ganti 4. Jadi 4 sama dengan A kali 1 kuadrat tuh A ya, ditambah B tambah C gitu ya. Terus yang 19 ini sama dengan 4A min 2,19 ya, min 2B tambah C, titik yang ini nih. Nanti yang C itu min 1,10. Jadi 10 sama dengan min 1A gitu ya, minus B tambah C gitu ya. Nah, sebenarnya ini kan kita eliminasi aja nih 3 persamaan ini, nanti dapat ABC-nya berapa gitu ya. Cuman kan ribet ya kalau dieliminasi gitu. Coba kayak kita pakai titik yang gampang di sini ya. Kita coba-coba aja. Kita lihat opsi A nih. Opsi A ya. Pakai titik 1,4 nih. Ini kita punya Y sama dengan 2X pangkat 2 tambah X tambah 1. Nah, pakai titik 1,4 berarti X-nya 1, Y-nya 4. Cocok nggak nih? 4 sama dengan 2 ditambah 1 tambah 1. Cocok. Oke. Pakai titik yang kedua, yang gampang aja deh. Ini berapa? Oke, ngurut aja lah, nggak apa-apa. Yang min 2,19. Pokoknya kudu matching tiga-tiganya. Jadi 19 sama dengan 2 dikali X-nya min 2 kuadrat berapa tuh? 4 ya. Terus udah gitu yang ini minus 2 tambah 1. Udah ini nggak cocok ya. 8 kurang 2 ini nggak cocok. Berarti yang A udah nggak mungkin. Kalau yang B di sini 2 pakai yang 1 dulu ya. 2 tambah 2 4. 4 tambah 1 5. Ini juga udah nggak cocok. Ini 2 kurang 2 0. 0 tambah 5 ini nggak cocok. Nah, sekarang coba yang ini ya. Kita cek opsi E aja ya, langsung loncat deh. Coba. Opsi E. Nih, kita cek sini. Pakai coba-coba.
itu kan ada Y sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 4X kurang 3. Kalau pakai titik 1,4 ya, berarti di sini 4 sama dengan 3 tambah 4 kurang 3. Nah, ini cocok. Biasanya cocok 2 ke 2 titik aja, udah pasti dia jawabannya gitu. Nah, coba yang kedua ya. Y-nya 19. 3 dikali min 2 kuadrat tuh 4. 12 gitu ya. 12 kurang ditambah 4 kali minus 2. Ini minus 8 kurang 3 gitu ya. Ah, ini nggak cocok juga. Berarti yang D jawabannya. Kenapa yang D? Ya, kita cobain aja ya yang D. Opsi D ini cocok nggak? Langsung aja ke min 2,19 ya kita coba. Opsi D. Kita pakai titik yang min 2,19. Ini pasti cocok gitu. Ya, ini kan, sorry ya, ini titiknya tadi min 2,19 yang mau kita coba. Si persamaannya mah ini kan. Y sama dengan 2X pangkat 2 min 3X tambah 5 ya. Berarti ini 19 sama dengan 2 kali min 2 kuadrat 8. Terus min 3 kali min 2 plus 6. Nah, kan cocok kan nih. 14 tambah 5, 19. Ini cocok nih. Udah 2 tuh. Karena pakai 1,4 mah udah cocok tadi ya. Sekarang pakai min 1,10. Min 1,10. Nah, jadi ini 10 sama dengan 2 kali min 1 kuadrat jadi 2. Ini plus 3 gitu ya. Ini plus 5, ini juga cocok tuh. Andaikan kita eliminasi pakai cara normal yang ini A, B, C-nya nanti kita dapat, berarti nanti A-nya T2, B-nya min 3 gitu ya. C-nya 5 gitu ya. Kita bakal dapat kayak gitu jawabannya. Ya cobain aja dieliminasi, kan udah belajar ya di semester 1 tentang sistem persamaan linear 3 variabel ya. Kita lihat soal berikutnya. Soal nomor 20, fungsi kuadrat yang mempunyai titik balik minimum 3,4 dan melalui titik 0,5 ya. Berarti ada kata titik minimum ya, berarti kita bisa pakai persamaan yang ini lagi yang di atas tuh, yang ini. Ya, ini kita copy. Nah, ini X puncaknya. Ya. Atau X simetri. Ini XS. Ini Y puncaknya. Ya. Nah, jadi gimana nih? Y minus Y puncak. Berarti Y minus minus 4, Y plus 4 gitu ya. Sama dengan A dikali X minus 3 dikuadratin. Nah, buat cari A-nya kita pakai titik bantu ini. Ini X-nya, ini Y-nya gitu. Ya. Berarti nanti di sini 5, X sama Y-nya kita ganti. Nah, ini X-nya kita ganti sama 0, Y-nya kita ganti sama 5 ya. Jadi kita coba tulis di sini 5 tambah 4 gitu ya. Sama dengan A dikali 0 kurang min 3 itu kan min 3 dikuadratin langsung aja 9 ya. Jadi 9 sama dengan 9A gitu ya. Nah, jadi A-nya di sini 1 gitu ya. Ini A-nya 1. Nah, jadi Y min YP sini ya. Persamaan fungsi kuadrat jadi Y minus YP. YP-nya tadi berapa nih? Plus 4. Masukin ke sini ya. Nanti A-nya kita ganti 1 nih. Ya. Y plus 4 sama dengan 1 kali X min 3 kuadrat gitu. Ya. Jadi nanti di sini Y sama dengan X kuadrat minus 6X plus 9. 4-nya pindah ke kanan ya. Jadi minus 4 gini. Jadi ini kan jadi gini. Y sama dengan X kuadrat minus 6X
9 kurang 4, 5 gitu ya. Nah, ini jawabannya. Opsi yang tepat yang mana tuh? Yang A ya. Nah, soal nomor 21, fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 2,0 dan min 4,0. Terus melalui titik min 2,4. Tadi rumusnya ini kan, Y sama dengan A dikali X min X1. Ya. Kalau dia memotong sumbu X, ini kali X min X2 gitu ya. Nah, memotong sumbu X-nya kan di 2,0 dan min 4,0. Jadi, ini kita ganti aja nanti X1-nya sama 2. X2-nya sama min 4 gitu ya. Ini kan memotong sumbu X-nya dikasih tahu titiknya. Ya. Berarti di sini Y sama dengan A dikali X dikurangi 2 kali X minus 4 jadi X plus 4 ya. Pakai titik bantu yang ini. Karena dia melalui titik ini kan. Berarti ini X-nya. Ini Y-nya gitu ya. Tadi kalau memotong sumbu X di 2 titik. Ingat ini ya. Rumusnya. Ini buat yang memotong sumbu X di 2 titik. Ya 2 rumus aja. Yang tadi lewat titik puncak sama memotong sumbu X di 2 titik. Kita tahu itu ya ngerjain soal fungsi kuadrat jadi gampang semua ya. Berarti Y-nya nanti kita ganti sama 4 ya. 4 sama dengan A dikali 0 kurang 2 itu minus X-nya kita ganti minus 2 ya. Minus 2 kali minus 2 tambah 4. Nah, ini X-nya kita ganti sama minus 2 semua. Ya, Y-nya kita ganti sama 4 ya. Jadi 4 sama dengan A dikali minus 4 kali 2. Jadi 4 sama dengan minus 8A itu ya. Jadi A-nya ini min setengah. Nah, nanti ganti si A yang ini. Ya, ke persamaan ini. Jadi gimana tuh? Jadi Y sama dengan min setengah dikali X min 2 dikali X plus 4. Nah, ini dulu beres ini yang di dalam kurung. Jadi berapa nih? X kuadrat plus 4X kurang 2X jadi plus 2X. Min 2 kali 4 jadi minus 8. Nanti kita kaliin sama min setengah gitu ya. Jadi Y sama dengan min setengah X pangkat 2. Min setengah dikali 2X itu jadi min X gitu ya. Min setengah kali min 8 itu jadi plus 4. Ya, jadi nah di sini min setengah X kuadrat min X plus 4. Jawaban yang tepat ini yang D ya. Gitu. Jelas ya? Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 22, persamaan grafik fungsi kuadrat dari gambar berikut adalah titik-titik. Ya, di sini dikasih tahu 2 titik. Satunya titik puncak tuh, ya, titik minimum. Kalau titik minimum tadi kita pakai yang ini kan rumusnya ya. Nah, koordinat titik minimumnya ini 2,-5 nih. Yang ini. Jadi nanti kalau kita susun persamaannya jadi Y minus 5 jadi Y plus 5 sama dengan A dikali X minus 2 pangkat 2 gitu ya. Nah, terus kita pakai titik bantu yang ini. Yang udah jelas ada gitu, 3,1 ya. Jadi Y-nya 1, X-nya 3 gitu ya. 1 tambah 5 sama dengan A dikali 3 kurang 2 kuadrat gitu ya. 6 sama dengan A kali 1 ya. Ya udah A-nya 6. Jadi Y plus 5, di sini A-nya kita ganti sama 6 ya. Ini A-nya kita ganti sama 6. Sama dengan 6 dikali X min 2 kuadrat ya. Ini berapa nih? Ini kan X pangkat 2 minus 4X tambah 4. Jadi di sini Y sama dengan 6 X pangkat 2
minus 24x tambah 24. Nah, si 5-nya pindah ke belakang gitu, jadi kurang 5 gini ya. Nah, jadi Y di sini sama dengan 6x pangkat 2 minus 24x gitu ya. Minus 24x, 24 kurang 5 tuh jadi plus 19 gini. Ya, jadi 6x pangkat 2 minus 24x tambah 19. Jawaban yang tepatnya di sini yang D ya. Pas tuh, cocok ya. Nah, soal nomor 23. Soal nomor 23, perhatikan gambar berikut ini. Jika grafik fungsi kuadrat di atas adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, hasil kali dari A, B, C itu berapa? Nah, di sini diketahui titik puncaknya itu koordinat X dulu baru Y, jangan kebalik. Ini koordinatnya adalah negatif 4, negatif 2. Jadi kan X-nya kan negatif 4, Y-nya negatif 2 ya. Nah, terus ini titik bantunya itu 0, negatif 6. Nah, ini koordinatnya kita udah punya. Nah, buat fungsi kuadrat yang melalui titik puncak, ini bisa kita cari pakai persamaan ini. Y min Y puncak itu sama dengan A kali X min X puncak kuadrat gitu ya. Atau X simetri gitu ya. Jadi di sini Y minus 2 ya, pakai titik yang ini kan. Minus 2 jadi Y plus 2 sama dengan A dikali X minus 4 jadi plus 4 gitu ya. Kuadrat. Nah, buat tentuin nilai A-nya kita pakai titik bantu yang 0, min 6. Nah, X-nya itu 0, Y-nya itu minus 6. Jadi minus 6 tambah 2 sama dengan A dikali 0 tambah 4 kuadrat gitu ya. Jadi minus 4 sama dengan A dikali 16. Nah, nanti A-nya kita dapat min 1/4. Ya, jadi di sini kita masukin lagi ke persamaan yang ini ya. Nah, jadi gimana tuh? Y plus 2 sama dengan min 1/4 kali X plus 4 kuadrat tuh jadi X kuadrat tambah 8X tambah 16 ya. Jadi Y sama dengan, ini kita kali masuk ya, jadi min 1/4 X pangkat 2. Terus min 1/4 kali 8 itu minus 2X. Terus minus 4. Nah, terus si 2-nya yang ini pindah ruas ke kanan. Ya, jadi kan minus 2 tuh. Nah, jadi Y di sini sama dengan min 1/4 X kuadrat min 2X minus 6. Nah, ini A-nya min 1/4, B-nya min 2, C-nya minus 6. Yang ditanya di sini hasil kali A, B, C ya. Kan ini A-nya min 1/4, B-nya min 2, C-nya min 6 ya. Jadi hasil kali A, B, C di sini adalah min 1/4 kali min 2 kali minus 6 ya. Setengah kali minus 6 itu minus 3 gitu ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C ya. Titik balik fx sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 5. Titik balik tuh sama aja kayak kita cari sumbu simetri kayak tadi ya. Jadi Y sama dengan 2x pangkat 2 minus 4x tambah 5. Berarti sumbu simetrinya di sini XE sama dengan min B per 2A. Ya, jadi ini A-nya kan. Ini B-nya, ini C-nya ya. A
ini B, ini C ya. Jadi berapa tuh? Minus 4 itu 4 dibagi 2 kali 2 itu 4 ya. Cocok ya? Ini 1. Berarti jawaban yang mungkin itu antara A, B, sama C. Ya masukin satunya ke persamaan Y itu. Jadi Y puncaknya berapa nih? 2 kali 1 kuadrat tuh 2 dikurangi 4 tambah 5. Jadi min 2 tambah 5 3 ya. Jadi koordinat titik baliknya di sini, koordinat titik balik X dulu baru Y, jangan kebalik. Ya, ini 1,3. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang A gitu. Soal nomor 25 ya. Jika nilai fungsi fx itu sama dengan min x pangkat 2 tambah 4x tambah 1, nilai f2 ya ini tinggal dimasukin aja ya. Ini fx kan sama dengan min x pangkat 2 tambah 4x tambah 1. Berarti f2 ya. Kita ganti x-nya sama 2. Dia berapa nih? Min 2 kuadrat minus 4 ditambah 4 kali 2 itu 8 tambah 1. Jadi 8 kurang 4, 4 kan? 4 tambah 1, 5. Ya udah ini yang ditanyakan F-nya doang tuh. Ini 5, jadi jawaban yang tepatnya yang C ya. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Nah, soal nomor 26, grafik Fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 4 bersinggungan dengan sumbu x di titik berapa ya. Jadi kalau misalnya bersinggungan dengan x itu artinya si y-nya tuh 0 gitu ya. Jadi kan ini kan kita punya fungsi y sama dengan x pangkat 2 min 4x tambah 4 ya. Berarti x-nya mah adaan, si y-nya nggak adaan ya. Yang pasti mah x, 0 gitu. Si y-nya kan kudu 0. Ya. 0 sama dengan x kuadrat minus 4x tambah 4 ya. Ini kalau kita faktorin jadi gimana nih? 0 sama dengan x minus 2 kuadrat ya. Jadi yang bikin dia 0 di sini x sama dengan 2 ya. Nah, jadi di sini koordinat bersinggungan dengan sumbu x-nya di titik 2, x-nya 2 gitu ya. Y-nya 0. Jadi jawaban yang tepat di sini yang A ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 27. Diskriminan fx sama dengan 3x kuadrat minus 12x plus 9. Nah, diskriminan itu rumusnya b kuadrat min 4ac. Tadi kan udah dibahas di awal-awal ya. Nah, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Ini A, ini B, ini C ya. Jadi diskriminan sama dengan min 12 kuadrat minus 4 dikali 3 dikali C-nya 9. Jadi 144 dikurang 12 kali 9, 108 ya. Ini kalau kita hitung ya 36. Ya, ini diskriminannya ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang C ya. Nah, soal nomor 28. Jika fx sama dengan min 2x kuadrat tambah bx tambah c punya sumbu simetri di x sama dengan 4, nilai b-nya berapa? Ya udah di sini kan berarti y sama dengan min 2x pangkat 2 ditambah bx tambah c ya. Sumbu simetri itu rumusnya kan xs itu sama dengan min b per 2a ya. Nah, si b-nya kan belum tahu nih berapa ya. Nah, tapi sumbu simetrinya udah dikasih tahu di sini x sama dengan 4 gitu ya. Jadi 4
sama dengan minus B per 2 dikali A-nya. A-nya yang ini kan, minus 2 gitu ya. Ini A-nya. 2 kali minus 2 itu kan minus 4. Ya, ini kita coret. Ya. Jadi kali silang aja nanti B-nya sama dengan 16 dong. Ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang E ya. Lanjut lagi soal nomor 29. Nilai minimum grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat min 2x plus 8 itu adalah 5. Ya, maka nilai dari 6a-nya berapa? Oke ya, di sini berarti nilai minimum dari y sama dengan ax pangkat 2 min 2x tambah 8. Nah, berarti xs-nya gimana nih? Itu min b per 2 kan? Berapa tuh? A-nya mah belum tahu ya. Cuman B-nya kan tahu tuh ya. Jadi minus 2 tuh 2 ya. Bagi 2A. Nah, ini jadi berapa nih? 1 per A kan? Ya. Min B per 2A. Oke. Nah, sekarang dikasih tahu nilai minimumnya. Jadi nanti kita masukin ke persamaan ini nih. Ya. Jadi Y-nya kita ganti 5 tuh. 5 sama dengan A. Nah, nanti huruf X-nya semua kita ganti sama 1 per A gitu. Ya, A dikali 1 per A kuadrat. Langsung aja ini 1 per A pangkat 2. Kurangin 2 kali 1 per A. Gitu ya. Tambah 8. Ini coret nih. Nah, jadi berapa nih? 8-nya pindah ruas ke kiri. Jadi minus 3 kan. Minus 3 sama dengan 1 per A dikurang 2 per A. Gitu ya. Minus 3 sama dengan 1 kurang 2 itu kan min 1 per A. Ya. Jadi A-nya berapa nih? Nah, ini kan bisa kali silang aja sih sebenarnya. Min 3 per 1 kan sebenarnya ini mah. Nah, min 1 sama min 1-nya ini kita coret nih. Yang tanya A-nya doang kan. A-nya berarti 1/3 gitu ya. Oh, 6A tuh yang ditanyanya. Maka nilai dari 6A adalah, berarti 6A di sini kita tuliskan nilai dari 6A. Nilai dari 6A berarti 6 dikali 1/3 itu 2 ya. Jadi opsi yang tepat di sini yang B. Ya. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Di sini soal nomor 30 ya. Nah, jika fx sama dengan ax kuadrat tambah 6x tambah a punya sumbu simetri di x sama dengan 3, nilai maksimumnya berapa? Ini kan y sama dengan ax pangkat 2 tambah 6x tambah a gitu ya. Sumbu simetrinya tuh 3 gitu. Berarti kita cari nilai A-nya dulu di sini. XS tuh rumusnya min B per 2A. Sumbu simetrinya tuh 3. 3 sama dengan, nah ini A-nya kita belum tahu, ini B-nya, ini C-nya. Ya, ini A, ini B, ini C. Jadi minus 6 dibagi 2A gitu ya. Nah, ini bisa dicoret kan? Ini 3 ya. 3 ini sama 3 ini coret. Jadi 1 sama dengan min 1 per A. Cocok nggak? Ya. 6A sama dengan minus 6. A-nya min 1. Ya, berarti A-nya min 1. Nah, jadi si persamaannya tuh jadi kayak gini kan. Y sama dengan min 1 X kuadrat tambah 6X min 1. Tadi sumbu simetrinya 3 nih. Pokoknya sumbu simetri pasangannya nilai maksimum atau minimum aja. Nah, ini kan A-nya kurang dari 0 nih. Berarti nanti grafiknya manyun di sini ya.
Nilai maksimumnya tinggal kita masukin, X-nya kita ganti aja sama 3 gitu, ngerti nggak? Ini ya. Jadi berapa nih? Jadi Y sama dengan min 1 dikali 3 kuadrat itu 9. Tambah 6 kali 3 kan 18. Kurangin 1. Gitu ya. Jadi 18 kurang 9 itu kan 9 kurang 1. Jadi Y-nya sama dengan 8 ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang D ya.